datang di ibadah perdana PMK Apostolos 2021. Gimana nih teman-teman, masih pada ingat nggak ya sama sapaan kita? Aduh, udah lupa-lupa ingat ya. Oke deh, langsung aja nih. Aku ingetin, kalau aku tanya, apa kabarnya? Teman-teman jawabnya, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, kalau aku tanya lagi, ada sukacita? Teman-teman jawabnya, ya iyalah sukacita. Mudah kan ya? Pasti bisa dong. Oke, kalau gitu langsung aja aku tes ya. Apa kabarnya teman-teman? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Kurang kencang nih, sekali lagi ya. Apa kabarnya teman-teman? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Ya iyalah, udah pastinya kita dahsyat dan luar biasa dong ya. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, walaupun dalam kondisi yang seperti ini ya teman-teman. Kalau gitu, aku mau tanya lagi nih. Ada sukacita? Ya iyalah sukacita. Nah, betul banget teman-teman. Mau bagaimanapun kondisi kita tetap harus bersukacita karena Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Setuju? Oke, walaupun kita nggak bisa ketemu langsung nih karena adanya pandemi ini, tapi ini semua nggak akan mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan bareng-bareng. Oh iya, untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk aktif dalam ibadah perdana kali ini ya. Dengan cara teman-teman bisa langsung komentar di live chat yang ada di monitor teman-teman. Nah, dengan begitu kita tetap bisa saling berkomunikasi teman-teman. So, langsung aja kita ke ibadah kita ya teman-teman. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita datang hari ini menghadap hadirat Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus, Engkau sungguh baik buat hidup kami. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, nama-Mu yang kami tinggikan Bapa. Tangkan puji kita kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik, karena kasih setiamu selalu melingkupi kami Tuhan. Dan kami boleh ada saat ini dan sampai saat ini dengan sehat, dengan kuat, dan kami boleh beribadah bersama Tuhan, bersama-sama dengan teman-teman kami, walaupun melalui Zoom Tuhan, walaupun melalui YouTube, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu akan menjamah kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, shalom semuanya. Shalom. Oke. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih ke Kak Leni. Kak Leni merasa sangat berharga nggak waktu Kak Leni itu tahu Tuhan rela mati dan menebus dosa Kak Leni? Wah, kalau ditanya berharga sih sangat berharga. Tuhan udah mati, Tuhan udah bangkit dari kayu salib untuk menebus dosa kita, Iya, benar. menyembuhkan sakit kita. Amin. Dan aku percaya saat itu tiba, sejak saat itu juga hidup kita diubahkan. Amin. Haleluya. Oke, teman-teman yang di rumah pasti merasakan hal yang sama ya dengan kita. Nah, udah siap memuji Tuhan karena kita udah diubahkan Tuhan? Oke, amin. Oke, kau ubahkan hidupku. Sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan
satu-satunya tempat. Dia sumber sukacita, dia sumber pengharapan, dia juga sumber kehidupan. Amin. 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 Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Sukacita. Haleluya. Hanya di dalam Tuhan kita temukan sukacita. Dalam buku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Katakan kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita percaya hanya Tuhanlah yang mendampingi setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita mau berikan sorak-sorai kepada Tuhan. Haleluya. Are you ready? Yo. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Yeah, yeah. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, Tuhan sudah ubahkan kehidupan kita, amin. Tuhanlah satu-satunya sahabat kita. Kita mau angkat pujian ini kepada Tuhan. Kita mau katakan, Yesus, Engkaulah sahabatku. Haleluya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kita pujian dari awal. Katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena apa? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan
tenangkan hati dan jiwa kita. Kita akan dilawat dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau datang menyembah Dia. Kita tunduk di hadapannya, karena Dialah Allah yang kudus. Karena Dialah Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Bukan dengan kekuatan kita, dan bukan dengan kehebatan kita ada di sini. Tapi itu hanya karena kasih dan karunia yang daripada Tuhan. Oh Tuhan, ku memuji-Mu Tuhan. Oh. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, tanpa Tuhan.
Mari saudara kita satu dalam doa. Kita arahkan hati kita pada firman Tuhan hari ini. Kita bersama akan membaca firman Tuhan dan kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk kita mengerti firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh bersama dengan rekan-rekan sepelayanan kami dalam persekutuan mahasiswa Kristen Apostolos. Kami percaya Tuhan sudah satukan kami di dalam persekutuan yang kami lakukan secara virtual ini. Dan kami percaya Tuhan hadir, Tuhan hendak berbicara pada setiap kami. Dan kami mohon Tuhan mampukan kami mengerti perkataan-perkataan-Mu. Di dalam pertolongan Roh Kudus, di dalam kerendahan hati kami mau dikuasai dan dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus dan demi kemuliaan-Nya, kami berdoa, kami bersyukur, kami serahkan waktu kami untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca Alkitab kita. Kita membuka Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai 47. Menjadi bagian yang akan kita renungkan hari ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan mereka dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan dalam hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang menarik dalam tema kita hari ini. Dikatakan new life, new hope, new spirit. Sebuah hal yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan, jemaat mula-mula. Saudara, nampaknya di dalam peristiwa Kisah Para Rasul, ketika kehidupan jemaat mula-mula itu menjadi sangat luar biasa. Ini bukan sebuah perubahan karena pengetahuan yang baru. Ini sesuatu yang penting. Ini yang kita temukan dan harus kita lihat lebih dalam lagi. Yang terjadi dengan jemaat yang mula-mula, 3.000 jiwa kurang lebih. Mereka menjadi orang-orang yang bukan mendapat pengetahuan baru lalu berubah. Tetapi saudara, mereka adalah orang-orang yang mengalami pekerjaan Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 kita tidak boleh melupakan situasi yang mendasari semua hal ini terjadi. Semua peristiwa yang terjadi di ayat 41 sampai 47 adalah peristiwa Pentakosta. Dan peristiwa Pentakosta menjadi sebuah peristiwa pembaruan hidup. Yang kemudian kita katakan sebagai orang-orang yang mengalami new life, new hope bahkan, dan juga new spirit.
Saudara, ada sesuatu yang penting di sana. Perubahan itu tidak hanya menyentuh aspek pengetahuan, tetapi perubahan itu menyentuh seluruh hidup mereka. Bahkan orientasi hidup mereka, tujuan hidup mereka. Dan itulah yang paling penting dari pekerjaan Roh Kudus. Saudara, hari ini ada begitu banyak kehidupan kekristenan, ketika berbicara tentang Roh Kudus, tentang pekerjaan Roh Kudus, seringkali kita berhenti hanya pada persoalan pengetahuan yang baru. Sesuatu yang baru dalam otak kita. Tetapi tidak itu yang terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula. Ketika Roh Kudus, ketika Pentakosta terjadi, ketika Roh Kudus memenuhi hidup jemaat Tuhan, yang terjadi saudara adalah orientasi hidup yang baru. Dan inilah yang saya rasa penting di dalam kehidupan kita, ketika kita menjalani kehidupan kita mengikut Kristus. Di mana kita menjadi orang-orang yang baru, menemukan tujuan yang baru, orientasi hidup yang baru, visi yang baru yang dari Tuhan. Dan kita tidak hanya tahu tentang apa yang baru dalam orientasi hidup kita, tetapi kita juga diingatkan bahwa kita sadar bagaimana cara melakukannya. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa yang kita jumpai di dalam Kisah Rasul pasal 2. Mereka tidak hanya menemukan sebuah tujuan yang baru, tetapi mereka tahu apa yang mereka harus lakukan dalam tujuan yang baru. Mereka menemukan sebuah visi hidup, tetapi bukan hanya visi hidup dalam angan-angan mereka, tetapi visi hidup yang membuat mereka mengerti bagaimana mereka melakukannya dan menyelesaikannya. Yang penting lebih jauh saudara, mari kita lihat apa yang terjadi di dalam orientasi yang baru dan pemahaman mereka untuk mengerjakan itu. Itu yang akan kita lihat dalam perikop ini. Saya akan menunjukkan 3 hal yang penting di dalam perikop Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Ada 3 we saudara. 3 we. We yang pertama, saya akan tuliskan buat saudara. Ada 3 we yang menarik di dalam perikop ini. Dan kita akan memahami dalam bahasa yang coba saya sederhanakan dengan membuat sebuah istilah untuk orientasi yang baru dan hidup yang baru, bahkan cara untuk mencapainya. We yang pertama adalah W-E. Kalau saudara tahu dalam bahasa Inggris, pasti Anda tahu saudara mahasiswa semua. We yang pertama adalah W-E. We. Ada we yang pertama. Saudara perhatikan yang terjadi dengan jemaat mula-mula, we yang pertama adalah kita. Saudara perhatikan setiap bagian, setiap ayat, dari ayat 41 sampai 47 itu terjadi pengulangan. Terjadi pengulangan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak lagi hidup aku dan kamu. Ada banyak istilah yang dimunculkan oleh penulis Kisah Rasul yaitu Lukas, di mana Lukas menggambarkan mereka menjadi satu, bahkan mereka menjual harta milik mereka, membagi-bagikan pada semua orang. Mereka memecahkan roti tiap-tiap hari. Mereka dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara perhatikan, teks-teks ini mengajak saudara untuk menemukan bahwa orientasi yang baru dan bagaimana mereka mencapainya itu dengan we yang pertama, yaitu W-E. We. Kita. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Jemaat mula-mula mengalami new life, mengalami new hope,
dan new spirit, mereka menjadi orang-orang yang melihat diri mereka bersama dengan orang lain. Saudara, kita seringkali punya acara persekutuan. Tetapi belum tentu orang yang hadir dalam acara persekutuan itu benar-benar punya persekutuan. Kita harus melihat perbedaan yang prinsip. Ketika kita menemukan Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, yang terjadi bukan acara persekutuan, tetapi persekutuan yang sesungguhnya. Koinonia yang sesungguhnya. Bagaimana mereka berkumpul, bagaimana mereka memuji Allah, bagaimana mereka menjual harta mereka dan berbagi untuk keperluan masing-masing. Bagaimana mereka menjadi orang-orang yang luar biasa, memperhatikan yang satu dengan yang lain. Saya tidak tahu umur PMK Apostolos sudah berapa tahun. Tetapi saudara perlu disadari, seringkali persekutuan kita kemudian semakin bergulir, semakin berjalan dalam waktu ke depan. Seringkali kita kehilangan hidup yang sebenarnya. Kita kehilangan orientasi yang sebenarnya. Lalu kemudian persekutuan itu bukan lagi menjadi persekutuan yang sebenarnya, tetapi hanya menjadi sebuah acara persekutuan. Itu banyak terjadi dalam banyak persekutuan mahasiswa. Tapi berbeda pasti dengan Apostolos ya. Saudara, kita diajak untuk melihat sesuatu yang penting. Bahwa orientasi yang dimiliki oleh jemaat mula-mula, orientasi mereka bukan menciptakan, bukan meng-create acara persekutuan. Tetapi orientasi mereka yang baru dalam Kristus itu sungguh-sungguh menghadirkan persekutuan. Yang kedua, saudara, menarik lagi. Kalau tadi we yang pertama adalah W-E, we yang kedua. We yang kedua dalam bahasa Inggris menulisnya begini. W E W-E-E. Setelah bicara tentang kita, hal kedua yang terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula yang kemudian mereka punya orientasi yang baru dalam hidup, mereka tahu cara mencapainya. W yang kedua adalah W-E-E. W-E-E. Kecil. Small thing. Sebenarnya ini sesuatu yang penting. Ketika sudah menjadi kita, mereka tidak pernah lagi bicara aku dan kamu. Aku dan kamu, tidak lagi bicara persoalan yang seperti demikian. Mereka selalu bicara tentang kita. Setelah mereka berbicara tentang kita, mereka kembali pada hal yang kedua, yaitu we, kecil. Saudara perhatikan. Ditunjukkan di dalam perikop kita Kisah Rasul pasal 2, we yang kedua, bagaimana mereka menjadi kecil di dalam kita. Tiap-tiap hari dalam bait Allah, masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara, ini sesuatu yang penting. Setelah kita bicara kita, seringkali kita melupakan untuk menjadi kecil. Tetapi tidak demikian dengan jemaat mula-mula. Bagaimana mereka tiap-tiap saat berkumpul, bagaimana setiap saat itu merupakan persekutuan mereka. Mereka gembira dan tulus hati. Mereka menjadi kecil karena Kristus. Mereka menyerahkan dirinya sejak awal. Setelah mendengar khotbah Rasul Petrus dan 3.000 orang percaya menyerahkan diri untuk dibaptis. Mereka bukan orang-orang kecil, saudara, secara status sosial.
Mereka adalah pendatang-pendatang dari luar Yerusalem. Dan saudara, kalau kita bicara orang yang datang ke Yerusalem, maka mereka adalah orang-orang yang berada. Mereka yang bisa mengakses Yerusalem pada saat itu. Mereka yang datang dari Frigia, mereka yang datang dari Asia Kecil, mereka adalah orang-orang hebat. Mereka adalah orang-orang yang punya banyak hal dalam hidup mereka. Mereka punya banyak hal untuk dibanggakan sebagai manusia. Tetapi apa yang kita jumpai? Mereka dengan gembira. Mereka dengan tulus hati. Mereka memberi hidup mereka untuk dibaptis. Bukan hanya itu. Mereka juga dengan tulus hati dan gembira memecahkan roti, berbagi dengan orang banyak. Mereka punya orientasi yang baru dengan cara mencapai menjadi kecil. Luar biasa, saudara. Yang ketiga, sesuatu yang sangat luar biasa. Yang ketiga yang mengejutkan bagi kita. Yang ketiga adalah WHEE. WHEE. Setelah bicara kecil, aku ini kecil di dalam kita. Yang ketiga adalah we. WHEE. Dikejutkan. Menjadi orang-orang yang siap dikejutkan oleh Allah. Menjadi orang-orang yang terbuka untuk mengalami keterkejutan dari Allah. Setelah menjadi kita, lalu di dalam kita menjadi kecil, dan itulah yang membuat mereka menjadi orang yang dikejutkan oleh Allah, menjadi orang yang mengejutkan banyak orang. Saudara, kita belajar satu rahasia yang penting dari firman Tuhan, orang yang diubahkan oleh Roh Kudus. Orang yang punya orientasi yang baru di dalam Kristus. Mereka menjadi orang yang selalu terbuka untuk dikejutkan oleh Allah. Dan orang yang dikejutkan Allah akan mengejutkan orang lain. Saudara, perhatikan ayat terakhir. Ayat 47. Bahkan itu tersebar di beberapa ayat. Ayat 43, kita mulai dengan ayat 43. Maka ketakutanlah mereka. Mereka semua tanpa kecuali. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Saudara, perhatikan, mereka takut, mereka gentar, mereka melihat kuasa yang besar. Mereka membuka hidup mereka bagi Allah dan mereka dikejutkan oleh Allah. Ayat 47, sambil memuji Allah, mereka disukai oleh semua orang. Dan Allah setiap hari menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara, perhatikan. Setelah mereka menjadi kita, mereka selalu memposisikan diri kecil bagi yang lain. Bahkan di hadapan Allah, mereka kecil, mereka memuji Allah setiap hari. Lalu apa yang terjadi? Mereka menjadi orang yang disukai oleh semua orang. Mereka yang dikejutkan oleh Allah, mereka yang melihat kuasa dan karya Allah. Mereka yang kemudian berbagi kuasa Allah kepada orang lain dan disukai oleh semua orang. Seperti mereka menyukai Allah yang mengejutkan hidup mereka. Saudara, hari ini pergumulan kekristenan kita adalah ada begitu banyak orang percaya yang tidak lagi mau menjadi kita, tidak mau menjadi kecil, dan tidak siap untuk dikejutkan oleh Allah. Sehingga apa yang terjadi dengan kekristenan kita?
Apa yang terjadi dengan banyak orang percaya? Kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak pernah mengejutkan orang lain. Karena Allah. Kehidupan kita hanya mengejutkan secara ukuran-ukuran dunia. Tetapi tidak mengejutkan sebagai orang yang hidup baru di dalam Kristus. Saudara, dengan 3 W ini, kita menjadi kecil dan siap dikejutkan oleh Allah. Dengan 3 W ini, kita mengerti bahwa new life, new hope, and new spirit adalah sesuatu yang kita mengerti, orientasi yang baru, dan kita tahu bagaimana cara mencapainya. Saudara sebagai mahasiswa baru, saudara sebagai pembelajar-pembelajar baru di kota Jogja, bahkan saudara yang bergabung dalam persekutuan mahasiswa Apostolos ini, saudara dihadirkan di tempat ini secara virtual, bukan untuk saudara menikmati acara persekutuan, tetapi saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menemukan orientasi yang baru, di mana Yesus satu-satunya penuntun hidup saudara. Yesus menjadi satu-satunya Allah yang hidup dalam hidup saudara. Yesus mengubah hidup saudara menjadi orang yang kemudian melihat orang lain bersama dengan hidup saudara. Melihat orang lain dan saudara menempatkan diri saudara kecil untuk bisa melayani dalam ketulusan. Dan Anda menjadi orang yang selalu terbuka setiap saat untuk dikejutkan oleh Allah. Karena hidup yang dikejutkan oleh Allah akan mengejutkan orang lain dan menjadi berkat. Saudaraku, mungkin saudara punya kegentaran, Anda punya pergumulan dalam hidup saat ini. Tetapi percayalah, kehidupan jemaat mula-mula, mereka bukan orang-orang yang kemudian lepas dari segala ketakutan. Mereka punya pergumulan, mereka punya tantangan. Tetapi di dalam menghadapi tantangan itu mereka jauh lebih takut kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga apa yang menjadi ketakutan mereka di tengah dunia ini, itu dihadapi dengan cara seperti yang Allah kehendaki. Bersama dengan orang lain, bersama dengan Allah, menjadi kecil bagi orang lain, menempatkan kepentingan orang lain lebih penting dari kepentingan diri sendiri, menempatkan kepentingan Allah di atas seluruh kepentingan kita, dan menjadi orang yang dikejutkan oleh Allah untuk mengejutkan banyak orang. Jadilah pembelajar, jadilah mahasiswa di kota Jogja, orang-orang yang menemukan orientasi yang baru di dalam Kristus, dengan menjadi orang yang menempatkan Yesus sebagai satu-satunya pemimpin dalam hidup saudara, Tuhan dalam hidup saudara. Dia yang menjadikan seluruh hidup saudara manis, hidup saudara berkenan bagi Allah dan bagi semua orang. Saudara, kita ambil waktu teduh sejenak. Setiap saudara yang ada di sini, saya percaya Tuhan berbicara pada saudara hari ini. Saya percaya ada bagian firman Tuhan yang menyentuh saudara. Ada bagian firman Tuhan yang baru hari ini saudara dengar. Kalau saudara berkata setiap hari berkat Tuhan selalu baru, hari ini juga seharusnya berkat Tuhan selalu baru dalam hidup saudara. Tuhan tidak pernah memberikan berkat yang tersisa untuk saudara. Dan saya percaya setiap kali Anda membuka Alkitab saudara, setiap kali Anda membacanya, Anda akan menemukan Allah yang baru, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang hadir dalam pembaruan hidup saudara.
Allah yang memperbarui hidup saudara. Berkatnya selalu baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap saudara yang ada di tempat ini, ambillah waktu teduhmu sendiri. Katakan pada Tuhan, Tuhan, apa yang kau inginkan dalam hidupku? Tuhan, beri aku orientasi hidup yang baru. Bukan hanya orientasi yang baru, tetapi Tuhan juga mengajar aku bagaimana aku mencapainya. Bagaimana aku menjalaninya. Supaya aku hidup seperti jemaat Tuhan mula-mula. Melalui diriku Tuhan. Tuhan ubahi diriku. Change me. Change me Lord. Ubah hidupku. Karena dengan Tuhan mengubah hidupku, maka aku nak mengubah orang lain dengan kuasa dari Tuhan. Tuhan lebih dulu mengubah hidupku. Tuhan lebih dulu menjadi Tuhan yang manis dalam hidupku. Saudara, saya undang saudara, siapapun saudara saat ini, di dalam ibadah ini, mungkin saudara ingin maju dan memperbarui hidup saudara. Anda ingin katakan, Tuhan berikan aku visi yang baru. Berikan aku orientasi hidup yang baru. Tuhan, aku sudah jenuh dengan hidupku. Aku putus asa. Aku tidak mengerti apa yang harus aku lakukan. Saudara, kalau hari ini saudara bergumul, Anda mungkin putus asa. Mungkin orang tidak ada yang tahu. Mungkin teman persekutuan saudara tidak tahu apa yang saudara sedang rasakan. Saudara, maukah saudara hari ini datang pada Tuhan? Saudara datang dan berdiri ke depan. Saudara boleh maju ke depan dan katakan pada Tuhan. Doakan, ucapkan doamu kepada Tuhan. Tuhan, perbarui hidupku. Tuhan, aku ingin jadi anakmu yang diperbarui hari ini. Aku punya orientasi yang baru. Aku tahu bagaimana mencapainya. Saudara, saya undang saudara. Mungkin ada saudara yang mau berdiri dan maju ke depan. Jangan malu saudara. Ini menjadi kesempatan kita untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Maukah saudara datang pada Tuhan? Maukah saudara berkata pada hidup saudara, Yesus yang termanis buat jiwaku. Maukah saudara datang hari ini? Jangan tahan saudara diri saudara untuk berdoa bersama saya di depan sini. Saya undang saudara untuk maju. Dan kita akan berdoa bersama. Kita akan berdoa bersama supaya Tuhan memperbarui saudara dan memperbarui hidup saya. Tuhan ubah hidup saya dan juga ubah hidup saudara. Saudara, biarlah kita tenangkan hati kita. Jika saudara tergerak untuk maju, silakan saudara maju dan kita akan berdoa. Dan sebelum kita berdoa, biarlah kita pujikan dengan hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan seluruh hidup kita. Kita menjadi orang yang mengasihi Yesus Tuhan kita dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku. Sehingga hidupku boleh dituntun oleh Tuhan. Seluruh orientasi hidupku ditunjukkan oleh Tuhan. Dan aku tahu apa yang harus aku lakukan. Yesus yang termanis buat jiwaku. Saudara, saya ajak saudara untuk berdiri di tempat saudara. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis
buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Biarkan musik terus mengalun. Saudara, tundukkan kepalamu. Katakan pada dirimu sendiri, Yesus, Kau yang termanis buat jiwaku. Katakan secara pribadi. Apakah engkau saudara berani, apakah engkau berani berkata bagi dirimu sendiri, Yesus yang termanis buat jiwaku. Tuhan, Kau yang termanis buat jiwaku. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh Tuhan yang termanis. Tuhan yang dialami oleh orang-orang di dalam jemaat-Mu mula-mula. Yesus sungguh yang termanis dalam hidup jemaat mula-mula. Tidak ada yang lebih manis untuk dibicarakan. Tidak ada yang lebih manis untuk dipuji selain Tuhan sendiri. Tidak ada yang lebih manis untuk dimuliakan di tengah-tengah kehidupan bersama orang lain selain Yesus sendiri. Tidak ada yang lebih indah untuk dibagikan selain Yesus sendiri. Tuhan, terima kasih. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu, setiap mahasiswa, setiap anak-anak-Mu, generasi muda-Mu, teruna-terunamu yang kuat. Biarlah Tuhan, firman Tuhan selalu menjadi orientasi hidup mereka. Masa depan mereka sungguh ada. Rencana damai sejahtera Tuhan sungguh ada buat kami. Dan biarlah Tuhan, kami hidup dengan orientasi yang baru di dalam Kristus. Kami tahu hidup yang harus kami jalani. Kami tahu caranya. Kami tahu bagaimana kami memuliakan Tuhan. Bagaimana kami melibatkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami sudah belajar. Kami sudah diingatkan dengan firman Tuhan. Tuhan tidak hanya menambah pengetahuan dalam otak kami. Tuhan tidak hanya menambah pengetahuan dalam kepala kami. Tetapi Tuhan juga memberikan arah yang baru. Terang yang baru. Sehingga kami tahu bagaimana kami berjalan, bahkan berlari kepada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, berkatilah PMK Apostolos. Berkatilah setiap orang. Berkatilah setiap anak-Mu. Berkatilah setiap pribadi yang hari ini membuka hidupnya bagi Allah. Dan sungguh, Yesus Allah yang hidup adalah Allah yang manis buat jiwa kami.
Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Tuhan memberkati saudara. Tuhan pakai hidup saudara. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadianta Nwikara. Kiranya firman yang telah disampaikan dapat memberkati kita semua. Ada amin? Amin. Selanjutnya teman-teman pengurus ada menyiapkan sesuatu nih sebagai ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadianta Nwikara. Sebelumnya untuk Bapak Pendeta Hadianta Nwikara kami persilahkan untuk maju terlebih dahulu. Dan juga kepada Kak Evan, kami persilahkan untuk maju ke depan untuk memberikan plakat sebagai ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadianta Nwikara. Untuk Bapak Pendeta dan Kak Evan dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Baiklah, selanjutnya kami juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pelayan dalam ibadah perdana kali ini yang telah bersedia melayani bersama-sama, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah setia mengikuti ibadah perdana ini dari awal hingga sekarang. Oke, aku mau tanya nih kepada teman-teman semua. Masih ada sukacita? Nggak kedengaran nih, sekali lagi deh. Masih ada sukacita? Mantep, kita harus selalu bersukacita ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita mau lanjut kenalan dengan pengurus Apostolos. Kira-kira teman-teman penasaran nggak sih siapa aja pengurus Apostolos periode 2021-2022? Pastinya penasaran kan? Kepo gitu, siapa sih yang ngurusin Apostolos? Nah kalau gitu, mending langsung aja nih kita kenalan dengan Apostolos. Silahkan. Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya? Pastinya dahsyat luar biasa kan? Teman-teman udah pada tahu belum pengurus Apostolos periode 2021-2022? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kuy kenalan. Yang pertama, ada Evan Krisandia Nugroho, biasa dipanggil Evan, dari Informatika 19 sebagai koordinator 1. Dan partnernya ada Foni Patricia Lombu Sepuh, biasa dipanggil Foni, dari Farmasi 19 sebagai koordinator 2. Nah, koordinator berperan dalam mengkoordinir dan bertanggung jawab atas semua kinerja pengurus dan menyusun agenda program kerja selama 1 tahun bersama pengurus inti. Kemudian, ada Abigail Airin Kasaninta, biasa dipanggil Abi, dari Farmasi 19 sebagai sekretaris. Sekretaris berperan dalam mengurus dan mendata segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi dan membuat notulensi setiap rapat yang diadakan. Lalu, ada Mayang Tricahyani,
biasa dipanggil Mayang dari Farmasi 20 sebagai bendahara. Bendahara berperan dalam mengkoordinir segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan serta bertanggung jawab dalam pembukuan keuangan PMK Apostolos. Next, Divisi Bapel, Divisi Ibadah dan Pelayanan. Ada Andrian Delva Putra, biasa dipanggil Aan dari Farmasi 20, dan ada Ripka Teananda Pambayun yang biasa dipanggil Bayun dari Farmasi 20. Divisi Bapel ini berperan dalam menyusun dan mengkoordinir jadwal persekutuan dan pelayanan, menentukan kelompok pelayanan, serta menentukan tema ibadah setiap minggunya. Selanjutnya, Divisi Doper, Divisi Doa dan Pemerhati. Ada Virginia Septrinita Isabella Ginting yang biasa dipanggil Nia dari Informatika 19, dan partnernya Fajar Sri Lestari yang biasa dipanggil Jar dari Farmasi 20. Divisi Doper berperan dalam mengkoordinir pendoa dan doa syafaat, menyusun ayat harian dalam 1 bulan untuk Warta Beskuat, dan menjadi pemerhati setiap pengurus dan anggota PMK Apostolos. Jadi, kalau teman-teman pengen curhat, jangan sungkan hubungi Doper ya. Selanjutnya, yaitu Divisi Sarpra, Divisi Sarana Prasarana. Ada Rainier Joshua Tamorun Musuh yang biasa dipanggil Uran dari Teknik Elektro 19, dan partnernya Ruth Ameliana Ginting, biasa dipanggil Ruth dari Farmasi 20. Divisi Sarpra berperan dalam menyimpan inventaris, perlengkapan milik PMK Apostolos, serta mengurus dan mengkoordinir ruangan dan peralatan yang digunakan untuk ibadah setiap minggunya. Terakhir, Divisi Mulmed, Divisi Multimedia. Ada Victor Dragon Kristiawan yang biasa dipanggil Victor dari Mekatronika 19, dan partnernya Claudia Gabriel Christina atau yang biasa dipanggil Ko dari Farmasi 20. Divisi Mulmed berperan dalam mempublikasikan setiap acara atau kegiatan melalui media sosial sebagai admin pengelola sosial media PMK Apostolos dan menerbitkan Warta Beskuat setiap bulannya. Nah, gimana teman-teman? Udah pada kenal semua kan sama pengurus Apostolos periode 2021-2022? Jangan sungkan ataupun malu kalau ketemu di ibadah online ataupun offline nantinya ya. Nah teman-teman gimana? Udah pada kenal kan sama pengurus Apostolos periode 2021-2022? Kalau begitu teman-teman jangan sungkan atau malu-malu ya. Oh iya, selanjutnya kita ada pengumuman nih dari Bapel dan Doper. Untuk Bapel kami persilahkan maju terlebih dahulu. Shalom teman-teman semua. Bapel mau kasih info nih. Jadi, Apostolos biasanya mengadakan ibadah pada hari Kamis pukul 17.15 waktu Indonesia Barat di ruang K201. Namun, karena kondisi dan situasi pandemi seperti sekarang ini, ibadah rutin Apostolos diadakan pada hari Jumat di jam yang sama, yaitu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat melalui via Google Meet. Apostolos juga ada kegiatan di hari Sabtu loh. Ada doa pagi atau Sabtu Sehat yang diadakan di Gazebo Besar Kampus 3 Universitas Sanata Dharma pada jam 6 pagi. Jadi buat teman-teman yang udah di Jogja, boleh banget nih join ke kampus. Selanjutnya, yuk kita dengerin pengumuman dari Doper. Halo teman-teman, untuk info selanjutnya, Doper mau ingetin nih, jangan lupa untuk pantengin sosial media Apostolos. Kira-kira ada apa aja ya? Nah, Apostolos ada Instagram di @apostolosusd. Ada juga Line di @fcn3649m. Jangan lupa untuk pakai @ ya teman-teman. Ada juga email di apostolospmk@gmail.com. Nah, Apostolos juga punya YouTube channel loh di PMK Universitas Sanata Dharma. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selanjutnya, buat teman-teman yang mau ngirimin foto salam, bisa langsung menghubungi Doper atau langsung ke sosial media Apostolos. Sekarang kita udah punya beberapa foto salam nih dari kakak-kakak kita. Yang pertama, kita dapat foto salam dari Kak Michelle, Informatika 19.
dengan ayat di Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Yang kedua, kita dapat foto salam dari Kak Adiel, Mekatronika 19, dengan ayat di Matius 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan yang terakhir, kita dapat foto salam dari Kak Yehezkiel, Teknik Elektro 18, dengan ayat di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Wah, kita senang banget pasti ya dapat foto salam dari kakak-kakak kita. Untuk foto salamnya kita cukupkan sekian, karena kita akan langsung masuk ke acara selanjutnya yaitu doa syafaat. Mari teman-teman kita siapkan hati kita fokus kepada Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami sampai detik ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh datang beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan pada saat ini. Biarlah segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Biarlah firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang terus mau hidup dalam kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, pada saat ini kami membawa kehidupan kami, mahasiswa-mahasiswi yang ada di Universitas Sanata Dharma. Tuhan, biarlah dalam perjuangan kami saat ini menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, Tuhan terus memberkati setiap perjuangan kami. Dan biarlah setiap apa yang kami lewati, kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, dan bukannya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Mungkin saat ini mereka bersama-sama dengan kami, ataupun terpisah jauh dengan kami karena keadaan yang tidak memungkinkan. Tuhan, kami percaya bahwa walaupun kami terpisah jauh dengan mereka, tapi kasih Tuhan, penyertaan Tuhan terus ada di dalam kehidupan mereka. Biarlah apa yang tengah mereka perjuangkan saat ini, apa yang menjadi pekerjaan mereka, Tuhan berkati untuk kehidupan kami semuanya. Ya Bapa, dalam kerajaan sorga, kami juga membawa bagi mereka yang saat ini mungkin terdampak karena adanya COVID-19. Tuhan, mungkin saat ini ekonomi mereka tengah terguncang. Mungkin saat ini mereka sedang kesusahan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau mendengar setiap jeritan hati mereka Tuhan. Apa yang tengah mereka rasakan kami yakin Tuhan tahu. Dan biarlah Tuhan terus menyertai hidup mereka, memberikan mereka kekuatan. Dan kami percaya pandemi ini akan berlalu dengan pertolongan Tuhan saja. Ya Bapa, dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa untuk kakak-kakak tingkat kami yang saat ini sedang melakukan skripsi. Tuhan, Engkau mengenal yang menjadi pergumulan mereka saat ini. Engkau tahu mungkin saat ini mereka lelah dengan apa yang mereka kerjakan. Mungkin ada begitu banyak godaan setan yang membuat mereka ingin menyerah. Tapi kami percaya Tuhan hadir di setiap mereka. Tuhan akan memberkati mereka sehingga mereka boleh menyelesaikan skripsi mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk PMK kami, PMK Apostolos. Dan Tuhan, Engkau tahu bahwa niat kami untuk berpelayanan, untuk memuliakan nama-Mu di muka bumi ini. Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati setiap kami di PMK Apostolos dan seluruh PMK yang ada di Universitas Sanata Dharma. Ya Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, mereka yang sedang pusing memikirkan mengenai pandemi saat ini. Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apa yang menjadi pekerjaan mereka boleh berjalan dengan lancar dengan pertolongan Tuhan. Begitu juga untuk seluruh negara yang ada di muka bumi ini, kami bawa dan serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa hidup kami ini penuh dengan dosa Tuhan, kami sering menyakiti hati-Mu, menyakiti orang-orang di sekitar kami, sesama kami. Tuhan, ampunilah kami orang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Saudari Fajar yang telah memimpin kita di dalam doa. Selanjutnya kita sudah berada di penghujung acara nih teman-teman. Ibadah kita juga sudah selesai. Jadi kami ingatkan lagi untuk teman-teman semua, jangan lupa buat gabung dalam kegiatan Apostolos selanjutnya ya. Dan jangan lupa juga nih untuk follow dan pantengin terus sosial media Apostolos untuk dapatkan info-info tentang kegiatan Apostolos. Seperti biasa sebelum kita berpisah, aku mau kasih pantun dulu nih buat teman-teman. Pergi ke pasar beli ikan. Belinya di pasar terapa. Mari bersama-sama kita nyanyikan M150 dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.